Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, yang mana nikmat itu kalau kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dikarenakan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau dan siapa saja yang berada di atas tuntunan beliau hingga di atas ajaran dan tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah Al-Asma'ul Husna wa atharuha 'alal 'abdi. Nama-nama Allah yang indah serta pengaruhnya kepada seorang hamba. Pembahasan ini yaitu terkait dengan pembahasan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, merupakan pembahasan yang bisa dikatakan luas. Cakupannya sangat luas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperinci atau akan fokus pada 3 pokok pembahasan saja. Yang pertama adalah terkait keutamaan ilmu mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah terkait kaidah-kaidah umum atau kaidah umum di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir kita fokuskan pada pembahasan tentang pengaruh mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terhadap seorang hamba, baik dari sisi bagaimana hamba tersebut beribadah kepada Allah, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, dan bagaimana
muamalah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, pembahasan yang pertama terkait syarafu hadzal ilm. Kemuliaan ilmu ini. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwasannya kemuliaan ilmu itu tergantung pada apa yang diilmui. Inna syarafal ilmi fi syarafi ma'lumihi. Ini kaidah. Sesungguhnya kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan apa yang diilmui, apa yang sedang dibahas. Ilmu din membahas agama, ilmu dunia membahas dunia. Mana yang lebih mulia antara ilmu din dengan ilmu agama? Jawabannya ya, mana yang lebih mulia antara agama dan dunia. Bagi orang yang gila dunia, orang yang mabuk dunia, tentu mereka menganggap ilmu dunia lebih mulia, lebih penting. Dan ini banyak kaum muslimin yang ahli di dalam ilmu dunia namun ilmu agamanya kelas TK, nol kecil lagi. Ini banyak. Nah, ini keliru. Dunia, kalau kita melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan apa? Bangkai kambing atau bangkai anak kambing, nggak ada harganya, gitu loh. Ya. Nah, kaum muslimin seharusnya memandang, dan ini adalah pandangan yang benar, memandang bahwasanya agama lebih mulia dari dunia. Maka ilmu agama lebih mulia dibandingkan ilmu dunia. Dan antum semua duduk dan berada di majelis ini atau berada di kampus ini tujuannya adalah untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang antum pelajari adalah sesuatu yang mulia, lebih mulia dari ilmu dunia. Ya, maka jangan berkecil hati dan jangan takut nggak dapat rizki. Allah akan menjamin rizki hamba-hambanya yang memperjuangkan agama. Ya. Wala syakka anna laisa hunaka asyraf wala a'zam wala anbal min ilmi billahi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar dari mengilmui Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada enggak yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Ada enggak yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Maka ilmu yang mengajarkan tentang Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang paling mulia. Ya. Dan ini adalah ilmu tauhid. Lebih khususnya lagi, ya, ilmu tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Kenapa ilmu tentang Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang paling mulia? Jawabannya tadi yang pertama adalah karena tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Begitupun disebabkan ilmu ini
yaitu mengilmui Allah Azza wa Jalla, adalah maksud dari diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia. Nah, ini hal baru, ya, ilmu baru nih. Ya. Kalau saya tanya kepada antum, ya, tentang tujuan diciptakan manusia apa? Beribadah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar. Nah, tapi di sini disebutkan bahwasanya di antara tujuan atau maksud dari penciptaan adalah mengilmui Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah firman Allah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Yatanazzalul amru bainahunna. Allah, ya, perintah Allah Azza wa Jalla berlaku padanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Perhatikan di sini. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Ya. Kemudian lita'lamu, agar kalian tahu. Maka khalaqa lita'lamu, Allah menciptakan agar kalian tahu. Fal ilmu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi amrun maqsudun bil khalqi wal ijadi. Maka mengilmui Allah, mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah maksud dari penciptaan makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa liya'rifuhu wa liya'buduh. Allah menciptakan para makhluk agar para makhluk itu mengenal Allah, wa liya'buduhu, dan agar para makhluk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini, ya, untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah lil ilmi, dan yang kedua adalah lil amali. Ini yang kalau lil ilmi, dalilnya tadi di surat At-Talaq ayat yang ke-12. Kalau lil amali, maka dalilnya ada pada surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini 2 tujuan penciptaan makhluk, lil ilmi wa lil amal. Nah, makanya kalau antum ditanya ada berapa macam dari tauhid? Ada berapa? Ada 2, apa saja?
Ya, macam tauhid. Tauhid ada berapa? Ada apa saja? Uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah. Masa bingung. Apa? Rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Nah, baik. Ini macam tauhid. Tapi ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat pembagian para ulama, ya, entah itu dibagi, yakni ulama yang membagi dua, tauhid dibagi menjadi dua, dan tauhid yang dibagi menjadi tiga, itu hakikatnya sama saja. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tauhid itu ada dua. Yang pertama adalah at-tauhidu al-ilmi dan yang kedua adalah at-tauhidu al-amali. Ya. Nah, at-tauhidu al-ilmi huwa yata'allaqu bi janibil ma'rifati wal itsbat. At-tauhidu al-ilmi, tauhid ilmu berkaitan dengan sisi ma'rifat ilmu wal itsbat dan penetapan. Lah kalau menurut tauhid yang dibagi menjadi tiga, ya ini mencakup tauhid rububiyah sama tauhid asma wa sifat. Ya, karena tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang mana menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Ya. Wal itsbat juga menetapkan Allah lah yang menciptakan alam semesta. Begitu pula berkaitan dengan apa? Al-ma'rifah wal itsbat fi asma'illahi wa sifatihi. Maka di antara ayat yang menerangkan tentang tauhid al-ilmi adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Esa. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid al-amali. Yata'allaqu bi janibil iradati wat talab. Berkaitan dengan sisi al-iradah, keinginan, wat talab dan permintaan. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun" al-ayah. Ya. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang menerangkan tentang tauhid amali, al-irada wa talab. Di mana di surat ini diterangkan bahwasanya seorang mukmin beribadahnya hanya kepada Allah. Seorang mukmin tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, ini berkaitan dengan apa? Peribadatan. Dan ini ikrar ya, dari seorang muslim. Ya. Saya review lagi. Jadi tujuan Allah menciptakan makhluk itu ada berapa? Dua. Yang pertama al-ilmu dan yang kedua al-amal. Kalau tujuan al-ilmu dalilnya ada di surat apa? At-Tolaq ayat yang ke-12. Ya, ayat yang terakhir. Kalau tujuan al-amal maka ada di surat apa dalilnya? Ad-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya. Maka berdasarkan tujuan
penciptaan makhluk ini terbagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid al-ilmi dan tauhid al-amali. Namun esensi isi dari tauhid ilmi dan al-amali tidaklah berbeda dengan tauhid yang tiga yang sering kita pelajari. Kemudian tanda kemuliaan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla atau mengilmui Allah Azza wa Jalla adalah bahwasannya mengilmui Allah sama dengan mengilmui pondasi rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. Enggak apa-apa saya tanya gitu. Ya. Siapa tahu ada yang lupa gitu kan, atau ada yang enggak tahu ya kita. Ya. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah al-imanu billah. Mengilmui Allah Azza wa mengimani Allah Azza wa Jalla. Dan iman adalah at-tasdiqul jazim. Ya. Al-iman itu at-tasdiqu al-jazim. Membenarkan dengan yakin, dengan pasti. Itu namanya iman. Sehingga orang yang beriman kepada Allah maka dia membenarkan Allah Azza wa Jalla. Dan iman kepada Allah mencakup 4 hal. Apa saja? Boleh kasih hadiah? Boleh. Nah, ya. Apa? Ali? Apa? Al-iman biwujudillah terus? Tenang, Li. Terus. Terus. Ayo, benar. Satu aja. Sebentar. Ya. Ini cakupan beriman kepada Allah. Ada 4. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Mengimani akan adanya Allah Azza wa Jalla. Adanya Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang jazim, yang pasti, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena keberadaan Allah atau adanya Allah itu ditopang dari berbagai macam dalil. Pertama fitrah, kedua hissi. Ketika akal, yang pertama dulu. Pertama ada syariat. Yang kedua adalah fitrah. Yang ketiga adalah hissi. Dan yang keempat adalah akal. Ya, ini 4 dalil yang menerangkan tentang keberadaan atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama syara'. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah dalil ya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an menerangkan. Ya, contohnya di surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Al-ayah. Sesungguhnya aku ya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Dan yang mengatakan ayat ini adalah Allah, bukan Al-Quran. Ya, ya, yang faham maksud saya ya. Ya. Nah, yang mengatakan ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni itu Allah. Ya, bukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah makhluk. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena kalau seandainya Al-Quran makhluk dan dia mengatakan ayat ini, maka Al-Quran itu kafir. Ya.
Sehingga Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala beliau mengatakan, ini agak berat sedikit ya. Beliau mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia secara tidak langsung mengatakan Al-Quran kafir. Kenapa? Karena di Al-Quran ada ayat innani anallahu la ilaha illa ana. Masa Al-Quran mengatakan aku adalah Allah? Makhluk berkata seperti ini ya. Bisa ditangkap? Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi Al-Quran adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian dalil yang kedua adalah fitrah. Ya. Fitrah manusia. Seseorang mungkin dia sombong mengingkari akan keberadaan Allah, enggak ada Allah. Mungkin dia sombong seperti itu. Tapi bagaimana ketika dia berada di kondisi terjepit yang mana dia tidak bisa atau dia tidak menemukan penolong siapapun. Misal ya, seseorang musyrik ya yang berlayar ya di tengah laut, diombang-ambingkan ombak. Tentu hatinya pasti apa? Mencari penolong. Secara otomatis mencari penolong. Ini fitrah manusia. Tidak mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, dalil apa? Hissi. Hissi itu apa? Panca indera. Alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat adalah dalil akal. Ya. Dalil akal. Ya. Alam ini adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Ya toh? Makhluk yang sebelumnya tidak ada. Manusia kita loh, kita lah. Kita sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Paham? Ya toh, wong gak ono kok mengadakan diri sendiri, ya kan? Paham di sini? Ya. Maka ketika sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, tentu ada yang mengadakan, ya kan? Nah, sehingga yang ada itu kalau tidak Khalik ya makhluk. Nah, alam ini adalah makhluk, termasuk di dalamnya adalah manusia, dan yang mengadakan adalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin alam ini apa? Ada dengan sendirinya. Kemudian juga alam ini bergerak. Matahari terbit dari barat ke arah, terbit dari timur ke arah barat, ya. Besok terbalik dari barat ke timur. Nah, sapa sing ngatur? Ya. Kalau bukan Al-Khaliq, yaitu penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Nah, ada cerita yang terjadi pada Syekh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Suatu hari beliau ditantang debat oleh orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Tantang debat, kita debat di lapangan biar semua orang tahu siapa yang menang. Nah, maka ditentukanlah hari perdebatan. Ya.
HPN, Hari Perdebatan Nasional ya kan. Ya, biar gak tidur lah. Ya, hari perdebatan itu. Nah, di hari yang sudah ditentukan, Abu Hanifah sengaja telat datang sehingga musuhnya ini bangga. Tuh lihat, ya, imam yang kalian bangga-banggakan gak berani datang. Sudah pasti itu dia nggak punya hujah untuk melawan saya yang benar. Ya. Setelah bangga-bangga tersebut, tidak lama kemudian Abu Hanifah datang. Dia minta udzur, maaf, saya telat. Tadi saya melihat itu ada satu kapal berjalan di laut, tidak punya kemudi, nggak ada nahkodanya. Tapi kapal ini berjalan sesuai dengan arahnya, gitu loh, sesuai dengan rutenya. Ya, maka yang menjadi musuh Abu Hanifah ini langsung menyangga, kamu itu gila. Mana mungkin ada kapal nggak punya nahkoda berjalan di laut, kemudian arahnya nggak belok-belok sesuai dengan rute. Ya, Imam Abu Hanifah itu ya malah senyum lah. Sekarang yang gila itu saya atau kamu? Kamu loh nggak percaya kalau ada kapal tanpa nahkoda bisa berjalan. Gak percayalah, kamu kok percaya ada alam ini berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengaturnya? Paham? Ya. Sekarang yang gila itu saya kok sampean, Mas? Ya. Ya. Nah, nggak bisa jawab. Ya. Karena memang apa, sekali lagi, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di dasar atau dibangun di atas dalil yang kuat, baik dari syara', akal, hissi maupun fitrah manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah cakupan dari iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, sama asma wa sifat Allah, yang mana semuanya insya Allah sudah antum pelajari. Kemudian yang ketiga, kenapa mengilmui Allah, mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang sempurna atau ilmu yang paling mulia. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Ahsaha di sini bukan berarti sekedar hafal, bukan. Bukan sekedar dihitung. Ya, kalau hanya sekedar ngitung, hafal semua bisa. Maksudnya adalah yaitu melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Ya. Nah di sini apa? Coba perhatikan. Allah memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghitungnya, yang mengamalkan konsekuensinya masuk surga. Nah ini mulia. Ya. Menjadi sebab masuk surganya seorang yang memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tanya lagi. Nama Allah berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Dalilnya? Syafaat? Yaitu diantara dalilnya adalah doa yang Rasul ajarkan. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ini syahidnya au ista'sarta fil ilmil ghaibi 'indak.
Ya Allah, aku meminta kepadamu melalui nama-nama yang kau punya, yang engkau namai dirimu sendiri, engkau turunkan di kitabmu, dan engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yaitu Rasulullah. Awistasarta bihi fil ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib. Berarti ada ilmu, ada nama Allah yang tidak Allah Ta'ala ajarkan kepada makhluk, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 99 nama ini bukan batasan, tapi 99 ini adalah nama yang diajarkan. Kemudian yang selanjutnya, di antara tanda kemuliaan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, bahwasanya ilmu ini adalah asas dari segala kebaikan dan segala keutamaan. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 sifat, dan di antara 3 sifat tersebut adalah bagaimana seorang hamba mensucikan jiwanya. Ya, kita butuh tazkiyatun nafs. Ya, kita ini butuh tentang ilmu tentang tazkiyatu an-nafs. Ya, jadi ilmu agama ini satu paket ya. Antum harus mempelajari semua, meskipun mungkin takhasusnya cuma 1. Tazkiyatun nafs perlu, fikih perlu, akidah sangat perlu, manhaj perlu, hadis perlu. Ya, takhasusnya 1. Ya, tapi paling tidak semuanya itu dipelajari, terutama tentang tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena tazkiyatun nafs ini mampu ngerim orang dari apa? Dari berbuat zalim. Ya. Baik zalim kepada Allah, ya, kesyirikan, ataupun zalim terhadap makhluk. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang bisa mensucikan dirinya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan an ya'lama annallaha ma'ahu haitsu ma kana, yaitu dengan cara seseorang atau seorang muslim mengilmui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya dimanapun dia berada. Ya. Kemudian selanjutnya terkait kaidah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang gaib, ya, termasuk hal gaib, ya. Karena Allah Ta'ala adalah hal yang gaib, maka untuk mengilmui Allah Azza wa Jalla tidak boleh didasarkan akal. Gak boleh. Akal yang namanya Tuhan itu pasti hidup. Nah, berarti sifat Allah hidup. Enggak boleh. Ya, dasarnya ya Allah itu hidup. Ya. Di surat di ayat kursi ya, Allah al-hayyu al-qayyum. Tapi menetapkan Allah itu hidup dengan akal tidak boleh. Ya. Paham maksud saya? Ya. Jadi ketika menetapkan sesuatu bagi Allah harus berdasarkan wahyu. Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya.
Nah, ada tiga hal penting. Ya, ada tiga hal penting yang atau tiga pondasi penting yang akan menerangi seseorang dan menunjukkan orang kepada jalan yang lurus, jalan yang benar di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla atau mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah annahu la ahadun a'lamu billahi minallahi. Ya. Bahwa tidak ada satupun yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Yang tahu tentang Allah ya Allah. Ya dah, ini. Yang tahu tentang Allah ya Allah Azza wa Jalla. Itu loh. Kita secara asas nggak tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Secara asal nggak tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Azza wa Jalla, maka di antara sumber menetapkan nama dan sifat Allah adalah dari firman Allah. Allah sendiri yang mengkhabarkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya makhluk yang paling tahu tentang Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak mengenal Allah secara asal. Kecuali setelah diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tahu tentang Allah. Nah, maka dari sini apa? Terdapat kaidah sumber pengetahuan atau ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah taala? Ya. Yaitu di mana ada 3 orang datang kepada Nabi atau kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan saya tak puasa terus, saya sholat malam terus, saya enggak akan menikahi wanita, gitu kan. Kenapa? Karena pengen nyalip Nabi dalam pahala, ya, dalam ibadah. Ya, ya nggak ada yang kuat, ya, nggak makan, nggak ada yang kuat. Ya, apalagi nggak nikah, ya nggak kuat. Ya. Ya. Nah, setelah 3 orang ini pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui istri beliau. Beliau tanya, apa tadi ada orang yang mencariku? Ya Rasulullah SAW. Yaitu 3 orang yang demikian. Maka 3 orang ini dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul berkata di hadapan mereka, Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling tahu, yang paling mengilmui tentang Allah, ana, ya aku, kata Nabi SAW. Nah, ini berarti apa? Enggak ada lagi di atasnya Nabi, enggak ada. Ya. Siapa yang paling bertakwa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang bisa nyalip Nabi dalam hal ketakwaan. Siapa yang paling berilmu tentang Allah? Nabi SAW. Enggak ada yang melebihi ilmunya dari ilmu Nabi SAW. Nah, ini apa? Pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga yang saya sampaikan tadi apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu ghaib. La narahum. Lam narahu. Allah itu ghaib dan kita tidak melihat Allah. Nah, dari sini ya
Asas yang ketiga ini apa? Tidak boleh manusia menetapkan sifat bagi Allah, nama bagi Allah berdasarkan akal mereka. Gak boleh. Ya. Karena sudah gak nyampe akal manusia itu. Akal manusia ini hanya diberi batas untuk memikirkan makhluk. Sudah. Jangankan makhluk, khalik. Semua makhluk saja loh belum bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, saya tanya, Jibril berapa sayapnya? Berapa? 600. Bisa bayangkan sayap Jibril itu kayak apa? Di mana letak sayapnya? Bisa. Punya 600 sayap. Modelnya itu gimana? Di mana letaknya? Ya. Kita cuma bisa bayangkan makhluk itu punya apa? Maksimal 4 sayap. Ya. Kenapa? Karena yang kita lihat ya merpati, elang, burung emprit, ya. Mentok-mentok ya 2 sayap, 4 sayap. Apa? Dragonfly, ya. Apa itu? Apa bahasa Indonesia? Capung, ya kan? Kupu-kupu. Nah itu ya. Mentok situ 4. Suruh bayangkan makhluk punya 600 sayap. Gimana bentuknya? Gimana Ustaz ya? Ditaruh mana sayapnya 600 ini? Ya. Gak bisa bayangkan. Lah, ini Jibril kita gak bisa bayangkan. Bagaimana? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tidak bisa kita bayangkan gitu loh. Karena memang bukan ranah akal kita. Gitu loh. Ya. Orang, perhatikan, kaum yang mencoba untuk menggambarkan Tuhan mereka, yakin bentuknya seperti bentuk mereka. Bentuk terbagus menurut mereka. Gak ada ceritanya orang Afrika Tuhannya putih, gak ada. Ya. Orang Afrika ketika menggambarkan Tuhannya itu dikasih warna putih misalnya. Terus rambutnya pirang, gak ada. Gitu loh. Ya. Karena bagi mereka bentuk terbaik ya yang mereka lihat sehari-harinya apa. Wong yang paling ganteng menurut orang Afrika itu kayak apa? Kulitnya coklat, rambutnya keribu. Nah, mereka akan menggambarkan Tuhan mereka seperti itu. Sama seperti orang Cina, Asia Timur, ketika menggambarkan Tuhan, ya, buat patung buat Tuhan, ya, mereka membuat patung untuk mereka sembah, yang akan mereka jadikan Tuhan. Insya Allah matai sipit-sipit, ya, nggak pelowok kan nggak ada. Kenapa? Bagi mereka bentuk yang mata yang bagus itu adalah sipit. Sama seperti orang Eropa. Kalau gambarkan Tuhan, ya, mereka membuat patung untuk Tuhan. Ya, rambutnya pirang, ya, matanya biru, ya, kulitnya putih, ya seperti itu. Ya. Karena memang secara asal manusia tidak bisa menggambarkan bentuk Tuhan. Dan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak digambarkan, ya. Kita imani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 3 kaidah pokok yang kita jadikan di dalam mengimani asma dan sifat Allah. Bahwasanya yang pertama, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri, dan tidak ada makhluk yang tahu tentang Allah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana asas ini ya menjadikan kita memahami bahwasanya sumber ya, untuk menetapkan nama dan sifat Allah Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah anallaha tabaraka wa ta'ala ghaib. Allah Ta'ala ghaib. Maka ini adalah menjadi landasan bahwasanya Allah tidak diketahui dengan akal manusia. Dikembalikan kepada 2 asas tadi, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian di dalam menerima ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW terkait nama dan sifat Allah, ya, sikap kita apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tiadakan. Selesai. Tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari ya maknanya, dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Misal
Allah Subhanahu wa taala punya tangan, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya. Di sini Allah menerangkan Allah punya tangan. Maka kita tetapkan Allah punya tangan, sudah. Tidak kita ingkari karena Allah menetapkan. Loh, kenapa kok antum tetapkan? Ya, karena Allah menetapkan, dan yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Kita kembali kepada asas yang pertama tadi. Ya. Tanpa kita hilangkan maknanya. Tanpa kita bagaimanakan, mencoba mikir bagaimana sih tangannya Allah ya. Gak akan sampai. Kenapa? Karena Allah itu ghaib. Ya. Tidak bisa diketahui oleh akal. Ini kembali kepada asas yang ketiga tadi. Ya tak? Dan tanpa menyerupakan tangannya Allah dengan tangan makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya manusia. Ini tidak benar. Ya. Bagaimana kita samakan makhluk dengan Khalik? Ya, ya. Wong sesama makhluk saja ya, tidak bisa disamakan. Kursi punya kaki, manusia juga punya kaki. Ya. Sama nggak kakinya kursi dengan kakinya manusia? Nggak sama loh. Sesama makhluk aja beda. Maka bagaimana mungkin antara makhluk dan Khalik sama ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak, Allah taala tidak ada yang sama dengannya, atau tidak ada satupun yang sama dengan Allah taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini terkait dengan kaidah umum ya tentang beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ya, untuk jelasnya silakan antum baca, di antaranya adalah bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa? Qawaidul al-Qawaid al-Muslah. Kemudian yang terakhir adalah tentang asar, pengaruh dari beriman dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mariono ya semalam ya di kultum beliau, bahwasanya hendaknya ilmu itu membuahkan amal ya. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla al-amal. Jangan sekedar minta ilmu. Kenapa kita harus minta amal? Karena kita tidak mungkin bisa beramal kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Itulah. Kalau Allah Ta'ala tidak memudahkan. Yes. Jujur-jujuran saja lah, berapa banyak sih ilmu yang sudah kita ketahui namun belum kita amalkan. Ya, jujur-jujuran saja. Banyak. Lah ini dalil bahwasanya gak mesti orang langsung tahu langsung ngamalkan. Ya, kalau segampang itu ya di mana ujiannya, iya kan? Hari itu tahu langsung hari itu diamalkan langsung istiqomah terus sampai meninggal. Ya, gampang sekali ya. Ya kalau ada jamu untuk seperti ini saya mau. Ya, ada obat ya yang membuat seperti ini ya mau ini. Ya. Tapi realitanya enggak. Ya, kenapa? Karena memang terjadi perdebatan atau pertengkaran atau yakni pergulatan antara kita dengan syaitan. Syaitan gak rela. Ya. Supaya syaitan gak rela manakala manusia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mengamalkan ilmunya. Syaitan gak rela. Ya. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, apa pengaruh iman kepada Allah Azza wa Jalla? Iman kepada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla di awal tadi sudah disebutkan akan mempengaruhi ibadahnya, perangainya, adabnya, muamalahnya. Pasti berpengaruh. Ya. Nah kalau sampai seorang belajar tentang nama-nama Allah, kemudian ya
dia sudah mengaplikasikan nama-nama tersebut di dalam amaliyahnya, maka ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Sudah bukan sekedar ilmu pengetahuan atau teori. Contoh lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan istrinya Al-Aziz, ya, sendirian dengan wanita, ya, pintu-pintu rumah ini, pintu-pintu rumah sudah ditutup, nggak ada yang tahu. Pemuda saat bergejolaknya jiwa dirayu, bukan merayu, dirayu. Nah, ya, beliau tolak, ya, beliau tolak, ya. Beliau tidak menuruti keinginan wanita yang menggodanya. Nah, ini bentuk pengaplikasian. Gitu loh. Ya. Cerita lagi, ya, tentang 3 orang yang terjebak di gua itu. Tahu? Salah satunya kan yaitu seorang laki-laki senang kepada sepupunya. Ya, dia rayu-rayu nggak berhasil. Sampai suatu hari sepupu ini punya hajat, ya, butuh, sedang kepepet, ya. Maka dia datang kepada laki-laki tersebut yang juga sebagai sepupunya, minta bantuan. Ya. Kemudian laki-laki ini memberikan syarat, saya mau membantumu, tapi dengan catatan kamu harus mau melakukan apa yang saya inginkan, ya. Ya. Keburukan tentunya, laki-laki sama perempuan, apalagi kalau bukan itu, ya. Nah, sampai di hari, ya, akan dilaksanakan kemungkaran tersebut, perempuan itu nangis. Karena nangis ditanya, kenapa? Aku takut kepada Allah. Ya. Ketika mendengar jawaban dari wanita tadi, aku takut kepada Allah, maka laki-laki tadi mengatakan, sudah, kalau kamu takut kepada Allah, maka bagaimana dengan aku? Silakan ambil harta ini dan keluarlah, pergilah. Nah, ini timbul dari apa? Dari iman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nah, kita misalnya sudah tahu Allah memiliki sifat atau memiliki nama Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka keimanan ini ketika menancap di dalam hati kita, berada di hati kita, maka akan membawakan buah keyakinan dan ketenangan bahwasanya kita tidak akan pernah kekurangan dari rezeki Allah Ta'ala. Gak ada rezeki Allah Ta'ala yang melenceng dari kita, gitu. Kalau kita sudah belajar Allah Ta'ala Razzaq, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, ya, sudah kita pelajari ini, namun masih ada di dalam hati ini, sesuk mangono porek, gitu. Sesuk mangono, berarti itu masih belum yakin, gitu loh, ya, ya. Berarti belum mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq, gitu. Kalau kita yakin Allah Ta'ala sebagai Ar-Razzaq dan Allah sudah memberikan jatah rizki kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Arba'in As-Shadiqul Masduq, ya, kita yakin hal itu, ya, sudah, tugas kita adalah tawakal, keluar rumah mencari rizki, pasti dapat rizki. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak ada lagi kekhawatiran. Ini apa? Pengaruh, ya, dari iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang sekali lagi untuk sampai derajat ini, ya, bukan perkara yang
mudah. Ya, kalau suruh ngafal nama-nama Allah, dalilnya apa? Apal sudah. Tapi mengamalkan ini loh. Iya, susah minta ampun. Apalagi pada zaman sekarang. Maka tidak ada jalan kecuali apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkan. Demikian yang disampaikan, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah. Kurang satu. Oh ya. Nah. Kurang satu. Sebutkan 3 pondasi beriman kepada nama dan sifat Allah. Nah. Nah, silakan. Ya. Besok boleh jawab lagi. Jawab aja terus. Berarti kurang berapa hari di sini tuh. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.